Baik, Denok, sebelum Anda ceritakan tentang produk-produk yang dihasilkan dari sampah di dalam penjara ya, yang dikerjakan oleh para narapidana, saya ingin tahu berapa banyak saat ini narapidana yang sudah diberdayakan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? 60-80 orang setiap hari. Setiap hari. Nah, saya dengar sebelum ada produksi ini juga Anda memproduksi kompos ya? Ya. Kompos apa ya? Jadi sampah organiknya narapidana setiap hari banyak. Tadi 3 pickup yang diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi kami coba proses itu menjadi kompos organik. Kemudian mereka sudah packaging dan sudah dilabeli menjadi biorutani. Kompos organik biorutani. Keren. Ya. Dan kompos ini sudah diperjualbelikan di pasar. Ya, sudah bebas. Dinikmati para petani. Petani. Baik, kalau boleh tahu ini tadi kan ada becak Ya. dari bambu. Ini diambil dari bahan apa ini? Sampah apa? Sampah bambu. Dari mana? Sampah bambu ini tadinya apa? Teman-teman di dalam rutan juga membuat sangkar burung. Oh. Sisa bambunya tidak dibuang tapi masih dikerjakan, diolah lagi menjadi miniatur-miniatur yang. Oh, jadi bagian-bagian yang tidak terpakai Ya. kemudian bisa dimanfaatkan jadi becak ya. Wah, ini celengan menarik sekali. Karena waktu kecil saya dikasih celengan sama orang tua, saya masukin uang, tapi tiap hari disogok-sogok. Nah, kalau dikasih duren gini nggak berani anak-anak nyogok, takut kena kepalanya. Oh, ini tabungan ya? Ya. Oh iya, ini ada bagian untuk naruh uang. Nah, kalau seperti ini berapa harganya ya? 40.000. Murah sekali nih. Siapa mau ini? Sama. Baik, terus ada angkringan. Nah, angkringan ini menarik, angkringan. Juga dari sampah bambu. Juga dari sampah bambu. Detail sekali ya. Ya. Ada nasi bungkusnya. Ada sate. Ada teko. Ini juga dijual. Dijual. Berapa kalau ini? 75.000. 75.000. Ada tas. Ini tas ya? Tas boleh, tempat aksesoris juga boleh. Oh, tempat aksesoris bisa, tas juga bisa ya. Tapi ini nggak bisa jadi dompet gitu dimasukin gini. Oh, ini dari apa ini ya? Kaleng cat. Kaleng cat, tutupnya kaleng cat. Terus ini apa? Kaleng cat. Oh, kaleng cat disayat-sayat ya. Siapa nyangka ini kaleng cat disayat-sayat kemudian Dianyam. dikembangkan, dianyam. Wow, kalau ini berapa ini? 50.000. 50.000. Ada yang mau? Sama. Iya. Baik, taruh sini aja ya. Menarik. Jadi semua produk yang dihasilkan sudah dijual. Jual. Dijual kemana? Saat ini masih di seputar Pulau Jawa. Ya. Karena sebenarnya untuk produksi daur ulang, produk daur ulang belum banyak diterima oleh masyarakat. Jadi saatnya kami menggempur pasar dan membuka pasar untuk produk-produk daur ulang. Pasar lokal, tapi untuk internasional di luar negeri sudah banyak yang menerima produk ini. Jadi seperti Lucy, justru orang-orang luar yang lebih menghargai ya. Mereka bukan saja melihat hasil karyanya, tapi ada cerita di baliknya ya, bahwa dengan membeli benda-benda semacam ini, hasil kerajinan teman-teman kita yang di dalam lembaga pemasyarakatan, kita ikut membantu mereka ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena ada aktivitas dan keterampilan yang mereka dapatkan. Jadi jangan anggap enteng dengan membeli ini, Anda sudah ikut mendukung upaya seseorang untuk kembali menjadi manusia yang berguna. Kembali lagi soal kegiatan di dalam penjara. Dari semua yang Anda lakukan, perubahan apa yang paling terasa atau terlihat dari para narapidana? Ketika awal saya masuk ke rumah tahanan kelas 1A Surakarta, di situ ada yang namanya Binker, Bina Kerja. Luas sekali, tapi yang bekerja di sana hanya sekitar 5-6 orang untuk membuat teralis besi. Tetapi dengan pelatihan kerajinan tangan daur ulang, sekarang bisa 60-80 orang bekerja di situ dan mereka semangat. Ya.
Saya dengar juga dengan kegiatan yang Anda lakukan, Anda banyak mendapat penghargaan ya. Penghargaan apa saja? Di bulan April mendapat penghargaan dari Junior Chamber International untuk menjadi 10 Outstanding Young Person. 10 orang yang dianggap kurang waras begitu yang mempengaruhi dunia. Orang kurang waras Yang mempengaruhi dunia. Anda salah satunya. Rasanya yang kurang waras, iya. Terus ada lagi yang diingat? Kemudian di bulan Juni dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi Kreatif Young Entrepreneur 2015. Baik, jadi penghargaan-penghargaan ini apa artinya bagi Anda dan teman-teman di dalam lapas? Rasanya sebagai penyemangat untuk ke depan jauh lebih bagus. Saya pribadi berharap tidak hanya rutan kelas 1A dan lapas Klaten, tapi mungkin bisa ke rutan yang lain di Jawa Tengah, atau mungkin malah di Jawa, atau mungkin seluruh Indonesia bisa melakukan hal yang sama ya. Inspirasi dari boneka, inspirasi dari kerajinan ini mudah-mudahan menyebar. Kalau saja orang-orang yang pengambil keputusan mendengarkan ini dan mereka tergerak hatinya, maka ini akan menjadi virus positif yang akan menyebar kemana-mana ya. Kita doakan itu tercapai. Sekarang apa mimpi yang ingin Anda wujudkan ke depan? Untuk pengolahan sampah saya ingin mendirikan recycle center. Jadi saya pernah berkunjung ke suatu negara karena saya menjadi delegasi Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman berdiskusi 12 negara. 3 bulan, kemudian saya diberikan kesempatan untuk belajar di dalam recycle center. Jadi saya berkeinginan 5 tahun ke depan sudah bisa mendirikan recycle center. Pusat daur ulang ya? Yes. Apa yang didaur ulang? Semua sampah organik dan anorganik. Tetapi itu harus dimulai dari sekarang untuk edukasi masyarakat pilah sampah. Karena saat ini orang Indonesia pun belum bisa pilah sampah, organik dan anorganik pun belum bisa. Sementara di negara yang saya pernah kunjungi itu, mereka butuh satu generasi untuk mengajarkan kepada warganya untuk pilah sampah. Kalau tidak dimulai sekarang, satu generasi, 70 tahun lagi, Indonesia belum bisa pilah sampah. Indonesia belum bisa bebas dari sampah. Pilah sampah untuk menjadi berkah. Berkah. Tadi saya sudah mengiming-imingi Anda semua produk-produk unik yang ada di hadapan kita semua. Bagi Anda yang di bawah kursinya ada pita berwarna biru, maka Anda mendapatkan salah satu di antara benda-benda kerajinan ini. Angkat tangan. Siapa yang dapat pita berwarna biru? Angkat tangan. Oke, terima kasih Denok. Terima kasih untuk inspirasi yang Anda sampaikan, berikan, bagikan kepada kami di sini. Dan apa yang Anda lakukan mudah-mudahan bisa ditiru oleh banyak orang dimanapun mereka berada ya. Bang Andi, ini ada pin Ada Kick Andy dari pin Kick Andy. Ya, dari mana? daur ulang kertas koran yang dibuat oleh para narapidana. Keren. Boleh saya pakai? Ya, boleh. Saya pakai, cuma saya sendiri yang dapat. Untuk penonton yang ada di sini, semuanya nanti akan mendapatkan satu pin. Baik, Denok, terima kasih banyak Terima kasih ya. banyak. Sukses selalu. Terima kasih.